keleluasaan penuh kepada madrasah untuk bisa mengatur itu, tetapi juga hati-hati karena kalau sistem blok ini diberlakukan tapi tanpa pengalaman yang banyak, yang luas, maka ini kadang juga nanti akan menjadi masalah tersendiri. Tapi saya yakin sobat pelatihan untuk hal-hal seperti ini insya Allah akan terus maju, akan terus belajar gitu ya. Ini seperti pada materi selanjutnya, materi yang sebelumnya ini ada tahapan pengorganisasian pembelajaran, ini ada juga ada 4 tahap di mana dikatakan tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, dan tahap mahir. Untuk tahap awal, sobat pelatihan ini bisa menggunakan inspirasi atau meneruskan untuk menyusun perorganisasian ini antara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi untuk yang selanjutnya tahap berkembang ini sudah melakukan improvisasi sesuai dengan kebutuhan madrasah. Misalnya ini ya, kalau kita mungkin ada madrasah yang di madrasah sanawiyah, mungkin ada madrasah riset, maka nanti juga sobat pelatihan bisa mengimprovisasi kebutuhan itu dengan tema-tema riset. Nah, ini tentu nanti juga kolaborasi antara stakeholder yang ada di madrasah tersebut sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir ini tahap mahir, sesuai dengan kebutuhan yang sudah diakomodir oleh madrasah dan juga mengakomodir apa kebutuhan dari lingkungan. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ini tentang perencanaan pembelajaran. Untuk perencanaan pembelajaran ini dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan pembelajaran ruang lingkup madrasah dan juga perencanaan pembelajaran ruang lingkup kelas. Kalau perencanaan pembelajaran ruang lingkup madrasah ini sudah menjadikan atau memuat tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran secara global, yang itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan madrasah mungkin selama 1 semester, kebutuhan madrasah selama 2 semester atau 1 tahun ajaran berjalan misalnya. Dan ini erat kaitannya dengan rencana pembelajaran pada ruang lingkup kelas. Kalau dalam ruang lingkup madrasah, dia akan membuat beberapa komponen, misalnya untuk P5RA dalam 1 tahun kan ada 3 ya, misalnya kita alokasikan untuk proyeknya, maka di situ dalam dokumen kurikulum sudah memuat keseluruhan apa-apa saja yang akan kita lakukan selama kurun waktu berjalan, tahun ajaran berjalan. Baik temanya seperti apa, kemudian nanti ekstrakurikulernya seperti apa, ini dalam rumah besarnya sudah ada. Kemudian kalau rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, maka ini dokumen ini yang disajikan adalah dokumen dari masing-masing guru pengampu di kelas masing-masing. Misalnya dokumen ini apa? Bisa kalau sebelumnya ada dokumen RPP misalnya atau outline gitu ya. Karena sekarang memang guru diberikan keleluasaan untuk bisa menyajikan rencana tetapi tidak saklek gitu ya Bapak Ibu sahabat pelatihan, bahwa RPP itu tidak harus wujudnya seperti ini, tidak harus guru mempunyai struktur RPP seperti ini sekarang sudah diberikan keleluasaan. Maka ini untuk RPP, ini nanti dalam dokumen kurikulum, perangkat RPP-nya cukup disajikan dalam bentuk sampel saja. Artinya pastikan saja bahwa madrasah memiliki dokumen tersebut. Jangan sebenarnya kalau kita mau kopas sebenarnya juga tidak masalah sobat, tetapi tentu saja karakteristik
peserta didik yang dihadapi pada madrasah satu dan madrasah lainnya sangat-sangat berbeda. Maka yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran itu tentu saja berbeda antara satu kelas dan kelas yang lainnya. Jangankan satu madrasah dengan madrasah lain, satu kelas dan satu kelas lainnya juga pasti sangat berbeda perlakuannya. Maka ini juga ada erat kaitannya dengan bagaimana guru bisa memberikan diversifikasi ya, atau memberikan layanan terdiferensiasi layanan berdiferensiasi kepada peserta didik. Bagaimana guru bisa mengakomodir anak-anak kita yang punya kebutuhan, misalnya gaya belajar kan ada 3 hal ya Bapak Ibu, kinestetik, linguistik, dan juga auditori. Nah, bagaimana seorang pendidik bisa mengakomodir itu? Nah, ini sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup yang ada di kelas. Kemudian untuk penyusunan rencana pembelajaran tadi sudah kita singgung, paling tidak memperhatikan 3 hal: menganalisis capaian pembelajaran, kemudian menyusun tujuan, dan merencanakan pembelajaran atau asesmen. Tentu untuk pembelajaran dan asesmen nanti ada materi tersendiri dari tim, dan juga sobat pelatihan bisa mengkomunikasikan atau juga merefleksikan hal-hal yang nanti berkaitan dengan perencanaan pembelajaran.